lihat di note ini untuk menyambungkan cluster tersebut setelah mendapatkan IP dari Tailscale, yaitu yang pertama kita akan melakukan nano etc host. Nah, di bawah sini kita akan menambahkan IP yang baru. Dan menambahkan nama dari node tersebut. Setelah menambahkan nama tersebut, maka selanjutnya yang dilakukan adalah menambahkan worker. Setelah selesai menambahkan worker, maka kita dapat masuk ke data, lalu kita bisa melakukan start DFS. Setelah start DFS dan muncul name node dan resource manager, maka kita akan mencoba untuk start yang kembali agar menghindari error. Setelah semuanya sudah muncul, maka kita dapat melihat ke browser untuk 9870 ya. Baiklah, setelah semua disambungkan, maka dapat dilihat di sini ada dua data node terdaftar, yaitu daftar data node 3 dan data node 1 sesuai dengan namanya, dengan IP-nya. Maka langkah selanjutnya itu adalah melakukan Spark Streaming dan Spark SQL untuk nomor 2 dan 3. Lalu untuk permasalahan IP di sini, IP yang menggunakan NPM itu merupakan IP lokal seperti yang dapat dilihat di sini menggunakan NPM saya. Namun untuk IP yang digunakan untuk menyambungkan cluster akan menggunakan IP dari Tailscale, yang dimana IP tersebut tidak dapat modifikasi. Maka dari itu IP lokal akan menggunakan NPM di belakangnya untuk persyaratan dari soal tersebut. Setelah melakukan persambungan untuk cluster antara node dan data node, maka selanjutnya adalah pembuatan soal nomor 1, di mana membuat dashboard untuk HDFS agar dapat mengupload maupun berikut codingan dashboardnya, di mana menggunakan PHP. Dapat dilihat di sini untuk bagian paling atas ini merupakan jalur atau path agar dashboard dapat tersambung kepada HDFS-nya. Dan berikut untuk codingan dashboard sepenuhnya. Terdapat HDFS untuk koneksi ke HDFS-nya. Lalu yang berikutnya ada fungsi untuk upload file, di mana ini dibuat agar kita bisa mengupload file ke dalam HDFS-nya. Yang selanjutnya adalah, dan berikut hasil dari tampilan dari codingan web dashboard tersebut. Berikut adalah dashboardnya. Yang pertama kita akan memasukkan dataset yang akan digunakan pada soal kedua. Dataset ini berukuran 137 MB. Kita akan menguploadnya. Berikut ketika telah berhasil untuk memasukkan dataset yang pertama. Pada tahap ini saya akan membuat sebuah program yang dimana program tersebut untuk menganalisis tingkat penyakit, ya, tingkat penyakit yang akan dimasukkan ke dalam analisis tingkat penyakit.py. Perintah ditambahkan next, kita masukkan script program atau codingan from VS Sport SQL keyboard exposition yang digunakan adalah sebuah library yang digunakan untuk membuat sebuah sport session.
import spot SQL the function itu sebuah library yang digunakan untuk function seperti call, ascending, descending. Variable spot digunakan untuk membuat spot session dengan nama analisis penyakit yang akan berjalan pada VC lokal atau CPU lokalnya. Get order rate digunakan untuk membaca dan membuat data baru. Print atau codingan spot contacts ini digunakan untuk mengurangi log spot sehingga tampilannya itu menjadi lebih sedikit dan rapi. Perintah print digunakan untuk menampilkan tulisan saja di dalam command line sehingga memudahkan untuk membacanya. Untuk variable spot CSP merupakan spot atau tempat di mana CSP tersebut berada. Di sini dia berada pada HDFS di dalam name nodes dengan port 9000 ya. Di dalam folder user, di dalam folder user lagi, di dalam folder user, dan di dalamnya ada file CSP dengan nama Halcral treatment. Untuk variable dateful ini digunakan untuk membaca port CSP ini either true pada baris pertama pada file CSP atau datasetnya akan dijadikan sebuah nama kolom. Ya, nama kolom. Variabel DSampler di sini datanya saya gunakan itu merupakan data sampel dengan 10.000 data sampel saja, karena kalau semuanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan create-nya ya. Sehingga saya menggunakan 10.000 data sampel saja dari data set tersebut. Sehingga data variable df sampel itu dia melimit saja itu 10.000. Perintah ini digunakan untuk menampilkan saja variabel hasil ini dari variabel df sampel 10.000 sampel tadi akan digroup by berdasarkan disease name atau nama penyakit .con dihitung ya, ditotalkan jumlah penyakitnya, nama penyakitnya. Di variabel urut dia mengurutkan nama penyakit berdasarkan descending yang terbesar. Print ini hanya menampilkan sebuah teks saja di dalam command line. Untuk df urut, so dia akan menampilkan sebuah tabel sementara di command line dengan 20 baris atau row atau data. Search.fall itu digunakan untuk supaya spotnya itu benar-benar berjalan. Kalau dia stop ini digunakan untuk stop spot sessionnya. Selanjutnya kita Ctrl X, Y, Enter. Setelah kita memasukkan script di dalam Nano, selanjutnya kita menjalankan sebuah perintah spot submit untuk menjalankan script tersebut.
Berikut merupakan tampilan dari script yang sudah kita masukkan tadi, yang dimana tabel hasil tersebut dapat dari 10.000 data pertama atau sampel. Di sini saya membuat soal nomor 2, yaitu skripnya yang berjudul hitung total biaya jenis perawatan, yang berisikan tentang from PY Spark info Spark session, yaitu untuk digunakan untuk membuat Spark-nya, yang kemudian from PY-nya info sum and row and column, yaitu untuk menjumlahkan dan membulatkan serta memanggil kolom tersebut. Import time-nya yaitu untuk menghitung waktu yang dieksekusinya. Di sini print menyalakan Spark-nya, yaitu untuk menyalakan Spark hasilnya, yaitu menjalankan Spark yang sedang dinyalakan. Yaitu time and time, yaitu menyimpan waktu awal untuk menghitung waktu Spark-nya dan menghitung waktu programnya. Kemudian ada Spark session dan builder, yaitu untuk memulai konfigurasi Spark-nya. Kemudian app name-nya yaitu yang bernama hitung cepat limit. Kemudian master-nya, master lokal, yaitu yang dimana menempatkan Spark di secara lokal. Kemudian config Spark driver memory, yaitu menyimpan memori Spark sebanyak 512. Kemudian config Spark SQL Server partition, yaitu mengurangi jumlah partition agar prosesnya lebih cepat. Kemudian untuk get create-nya yaitu membuat Spark-nya atau memakai yang sudah ada. Kemudian Spark dan Spark context set log level, yaitu untuk set log level error, yaitu untuk menyembunyikan log yang tidak penting, hanya error yang akan ditampilkan. Lalu startup time, yaitu time dan time ini yaitu untuk menghitung waktu yang dibutuhkan. Kemudian untuk print mesin nyala dalam startup time, yaitu untuk menambahkan waktu Spark-nya. Kemudian untuk print membaca 100 baris pertama saja, yaitu informasi bahwa proses pembacaan data sebanyak 10.000. Start time on time, yaitu untuk mencatat waktunya. Ini pad HDFS-nya untuk menentukan file CSS-nya di mana, yaitu di user big data input healthcare treatment CSF, yaitu df spark read CSV pad header to infer schema files, yang dimana ini yaitu baris pertama kolom. Kemudian untuk yang ini untuk semua data string yang dibaca. Kemudian select treatment tipe, yang dimana kolom tipe saja dan kolom treatment cost. Kemudian limitnya sebanyak 100 baris saja. Kemudian df clean df with column treatment cost cache double, yang dimana menjadi untuk merubah treatment cost dari string kemudian menjadi angka. Si double ini dia menjadi desimal agar bisa dihitung. Kemudian hasil df clean group by, yaitu di mana ini untuk mengelompokkan data berdasarkan treatment type-nya. Kemudian run sum treatment cost to alias total biaya, yang dimana ini
Untuk total biaya per treatment dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma yang diberi nama kolom total biaya. Kemudian order by total biaya ini yaitu untuk mengukur hasil dari biaya terbesar itu. Kemudian hasil dari sampel tak atasnya yaitu menampilkan informasi bahwa hasilnya akan ditampilkan. Kemudiannya yaitu menampilkan seluruh isi kolom yang isi hasil kolomnya tanpa dipotong. Kemudian proses time-nya yaitu menghitung waktu proses data. Kemudian total time and time yaitu menghitung total waktu dari awal sampai akhir. Kemudian ini menampilkan hasil statistik waktunya yaitu di sini ada waktu proses datanya, waktu proses startup-nya, kemudian total waktunya. Di sini spark stop-nya yaitu menghentikan spark session-nya untuk menghitung. Berikut hasil script yang dijalankan yaitu mendapatkan hasil dari sampel tak atas yang mendapatkan dua tabel yaitu tabel pertama yaitu treatment tipe, yang kedua total biaya. Terdiri dari pharmacological, yang kedua terapi, yang ketiga surgical, yang keempat primitif. Mendapatkan total waktu sebanyak 17175 detik. Lalu yang berikutnya adalah Spark SQL, script Spark SQL saya, di mana ada fungsi yang pertama itu membuat Spark Session. Setelah itu fungsi kedua digunakan untuk membaca data CSV yang berada di healthcare treatment yang berada di dalam HDFS. Yang berikutnya adalah mengubah hasil pembacaan data menjadi healthcare saja. Lalu fungsi untuk menghitung total biaya rumah sakit, total biaya per penyakit, distribusi pasien. Yang terakhir ada fungsi untuk menyimpan ke HDFS dan mengoutput untuk terlihat dalam komen. Berikut hasil Spark SQL untuk bagian saya, di mana script tersebut menghasilkan tabel sebagai berikut, di mana tabel tersebut menunjukkan bahwa total serta penyakit berdasarkan rata-rata umur yang terdata, di mana terdapat kidney stone atau obat meninggal, pneumonia, prostate cancer, dan lain-lainnya. Setelah Spark SQL nomor 2 selesai dikerjakan, berikutnya adalah kita menginput dataset untuk digunakan untuk nomor 3. Berikut cara penginputan melalui dashboard. Kita akan memasukkan file tersebut, lalu kita akan upload filenya. Setelah itu kita akan menunggu. Lalu setelah selesai maka akan muncul filenya dan beserta size-nya, di mana bisa dilihat di dashboard HDFS juga terdapat file tersebut. Berikut adalah nano stream stunting atau script stunting stream saya, di mana terdapat konfigurasi untuk Spark. Lalu berikutnya ada untuk mapping dari tabelnya agar terstruktur. Yang berikutnya terdapat fungsi untuk membaca stringnya, apakah ada perubahan, lalu analisa ketika terjadi perubahan, dan output ke layar. Berikut adalah Spark Streaming untuk script yang telah saya buat. Pertama, kita akan menjalankan Spark Streaming yang tersebut. Setelah jalan, maka dia akan menunggu data baru, mana Spark Streaming akan menunggu adanya masukan data dari luar.
Maka kita akan mencoba untuk memasukkan atau memodifikasi data tersebut. Dan berikut hasil perubahan secara real time ketika kita memasukkan data di sini, maka akan terlihat per batch-nya berapa data yang dimasukkan apa saja. Pada tahap ini saya akan memasukkan sebuah script untuk membuat sebuah Spark streaming untuk menampilkan sebuah peringatan status stunting secara real time. Lalu kita masukkan nano dan stunting.py. Selanjutnya untuk scriptnya saya kopikan untuk form py specs.sql import Spark session yang digunakan untuk library yang digunakan untuk membuat sebuah Spark session. Lalu untuk form vs Spark SQL function import call warn ini membuat sebuah library yang digunakan untuk mengatasi sebuah kondisi if atau else. Untuk variabel Spark ini dibuat untuk membuat sebuah Spark session dengan nama peringatan starting yang akan dijalankan di master year tadi years-nya. Get all creates digunakan untuk membaca atau membuat sebuah data baru. Di sini membuat skema atau nama kolom pada datasetnya. Sini ada ID keluarga dengan nama INT, pendidikan ibu dengan tipe data string, pendidikan ayah dengan tipe data string, penghasilan keluarga RP integer, kategori ekonomi itu string, jumlah anak INT atau integer, income per capita integer, usia balita bulan integer, tinggi badan anak double, statusnya itu adalah string. Untuk variabel df, Spark ini membaca streamnya berdasarkan skema yang sudah kita masukkan dari file PHP, ya, PHP dengan file string, stunting dan input atau input. Selanjutnya saya membuat sebuah kondisi untuk menghitung risk statusnya dengan menambahkan sebuah kolom baru dengan variabel warning of, membuat sebuah kolom baru dengan nama risk status yang mana ketika ketika kolom income capitalnya lebih kecil dari 600.000 atau kolom kategori ekonominya sama dengan prasejahtera atau kolom tinggi badan anak lebih kecil dari 90, maka dia menampilkan resiko stunting atau keterangan resiko stunting. Ketika semua kondisi tersebut, semua kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan menampilkan sebuah keterangan aman atau statusnya sebagai aman. Selanjutnya, query ini saya gunakan untuk menampilkan Spark streamingnya ke dalam konsol dengan variabel query warning of. Saya select berdasarkan ID keluarga, usia balita bulan, tinggi badan anak, income per capita, risk status. Jadi hasilnya nanti itu membuat sebuah tabel yang memiliki kolom ID keluarga, usia balita bulan, tinggi badan anak, income per capita, risk status, rates yang akan ditampilkan ke dalam konsol. Perintah query web terminal digunakan untuk supaya dia tetap jalan pada Spark streamnya. Hasil dari codingan ini akan terbuat sebuah tabel yang mana tabel tersebut memiliki kolom, ya, kolomnya itu adalah ID keluarga, usia balita bulan, tinggi badan anak, income per capita, risk status. Risk status tadi berdasarkan kondisi tersebut. Ketika kondisinya tidak memenuhi semua ini, maka statusnya nanti aman.
akhirnya. Ketika dia memenuhi status ini, maka risk statusnya akan menampilkan resiko stunting. Hanya kontrol X di enter. Setelah kita memasukkan script ke dalam nano peringatan stunting.py, selanjutnya kita menjalankan submit untuk menjalankan nano peringatan stunting.py-nya. Kita tunggu. Setelah kita melakukan copy dari data 1 tadi, kita masuk ke data 2, kita copy ke dalam node data2.csv. Selanjutnya kita jalankan perintah itu kembali dengan data2.csv. Nah, untuk hasilnya dia memiliki dua batch, itu batch 0 dan batch 1. Hasilnya itu ID keluarga dengan income, dengan ID keluarganya 1, income per kapitanya itu 450.000, tinggi badannya 85, resiko statusnya itu bahaya. Untuk tugas ketiga ini saya membuat script yaitu yang diberi nama cek kondisi anak. Hasil dari script yang sudah diisi akan menampilkan hasil, lalu menjalankan program menggunakan perintah spark submit cek kondisi anak. Akan menampilkan hasil menunggu data di user big data input hunting. Kemudian ini adalah hasil dari data stuntingnya, yaitu yang terdiri dari ada ID keluarga, pendidikan ibu, pendidikan ayah, penghasilan keluarga, kategori ekonomi, jumlah anak, income per kapita, usia, misalkan nomor 1 yaitu ada SMA atau SMK atau SMU, kemudian penghasilan 3.500.000, sejahtera 1, menengah yaitu 3, yaitu 7, 700, 8, dan seterusnya. Kemudian yaitu menggunakan HDFS, DHS, put data stunting untuk user big data di input stuntingnya. Berikut yaitu hasil dari tampilannya, yaitu di sini ada kategori ekonomi, stunting status, dan account. Yang pertama di prasejahtera atau yang paling rendah stuntingnya ada account-nya ada 8, prasejahtera yang statusnya iya yang 3, prasejahtera 1 yaitu yang menengah normal ada 8, prasejahtera yang kedua yaitu tinggi dengan normal dengan hitungan 4, yang keduanya ya ada kategori ekonomi, status stunting, dan akunnya yaitu prasejahtera rendah yaitu stuntingnya sebanyak 12, prasejahtera yang biasa ya dengan status stuntingnya ya yaitu menghasilkan 3, prasejahtera 1 yaitu yang menengah status stuntingnya normal yaitu akunnya sebanyak 12, prasejahtera kedua yaitu yang tinggi dan dengan status normal dengan akunnya 6.